قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman para pendidik pendamping yang setia dari SMK Negeri 2, SMK Al-Munawarah, anak-anakku semuanya yang tetap semangat berikhtiar, semangat beribadah, semangat berdoa, semangat belajar, semangat membangun kebersamaan. Mudah-mudahan apa yang telah kita dan kalian lakukan semua senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan menjadikan tambahan ilmu, ibadah dan amal soleh kita masing-masing. Saya doakan yang pertama, semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan begitu pula Bapak Ibu guru yang mendampingi setia, mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga, serta semua keluarga kalian juga demikian. Nah, untuk sementara SMK Munawarah belum menyambung, tapi waktu yang berharga mari kita manfaatkan. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu guru di SMK Negeri 2 dan anak sekalian yang telah setia menanti untuk mengikuti pembinaan ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini bermanfaat khususnya buat kalian dan anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan tugas yang lalu sudah terkumpul semuanya. Ada resume, ada tugas menyusun jadwal kegiatan sehari-hari seperti apa, mulai dari bangkit pagi hari sampai dengan menjelang tidur malam hari. Baiklah, materi pada saat ini terkait tentang banyak orang berbicara kesuksesan, ya. Saya mau tanya pada kalian ini semua, apakah ada yang sudah memahami tentang apa itu sukses? Mungkin banyak ya memahami apa itu sukses. Bahkan dengar cerita di sana sini banyak orang sukses dengan cara pandang yang berbeda. Mungkin melihat seseorang sukses dari adanya jabatan yang demikian tinggi. Ada lagi orang yang melihat seseorang itu sukses dari banyaknya harta benda yang dimiliki. Ada lagi orang yang melihat dan memandang orang sukses itu dari ilmunya, pendidikannya yang sangat tinggi. Beragam cara pandang, cara memposisikan apa itu sukses. Nah, sekarang kita pahami, mudah-mudahan kalian akan tambah semangat karena makin memahami berbagai teori ilmu
yang pada saatnya kalian nanti praktik di lapangan atau menjadi karyawan di perusahaan, semakin bisa memposisikan diri dengan memberi manfaat yang terbaik, melaksanakan tugas-tugas pokoknya dengan sebaik-baiknya. Apa itu sukses? Sukses itu bukan tujuan. Sukses itu bukan tujuan. Sukses adalah perjalanan, suatu proses, suatu gerak hidup. Sukses itu aktivitas, perjalanan, proses, bergerak atau pergerakan, ya. Jadi sukses merupakan satu perjalanan atau satu kegiatan, bukan tujuan, ya. Sukses atau kesuksesan adalah satu perjalanan yang menciptakan nilai tambah. Ya, sekali lagi saya ulang, sukses atau kesuksesan itu adalah merupakan perjalanan untuk menciptakan nilai tambah. Untuk siapa nilai tambah itu? Yang pertama untuk pelakunya, untuk diri sendiri. Kalau siswa berarti untuk siswa itu sendiri, ya. Jadi kalau dihubungkan dengan praktek kerja lapangan, kesuksesan itu adalah suatu kegiatan di mana kalian berada di perusahaan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Dan menciptakan nilai tambah itu bukan hanya untuk diri sendiri. Sukses itu menciptakan nilai tambah untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau di perusahaan ketika praktik kerja lapangan, di samping menambah ilmu untuk diri sendiri, menambah nilai manfaat untuk diri sendiri sebagai siswa, menambah nilai pengalaman untuk diri sendiri sebagai siswa, juga menambah nilai manfaat produktivitas untuk perusahaan. Ini dipahami oleh kita semuanya, terutama para siswa, bahwa sukses itu bukan tujuan, tapi sukses adalah perjalanan, proses, aktivitas. Saya kasih contoh yang sederhana. Ketika kalian berangkat dari rumah, apapun alat transportasinya, pasti beda-beda. Ketika sampai di sekolah, dalam keadaan sehat dan selamat, itu sudah merupakan bagian dari nilai tambah kesuksesan. Nilai tambah dari nilai-nilai apa yang dimaksud dengan sukses. Tahapannya di situ. Kemudian duduk di ruang kelas, di ruang KBM, kalian bisa semangat, kalian bisa mengikuti pembelajaran, itu juga termasuk nilai tambah kesuksesan kalian. Jadi perlu dipahami betul, saya ulangi, kesuksesan atau sukses merupakan suatu perjalanan, suatu aktivitas, bukan tujuan. Sebab kalau sukses diartikan tujuan, kalau sudah mencapai tujuan itu berarti orang sudah tidak mau lagi bekerja, tidak lagi mau berbuat, tidak lagi mau beramal. Sudah sampai di situ. Itu kalau sukses diartikan sebagai tujuan. Tapi yang sungguhnya sukses itu adalah proses, perjalanan, aktivitas, kegiatan. Di dalam perjalanan itu, di dalam aktivitas itu, di dalam proses itu terdapat nilai-nilai tambah. Itulah namanya tahapan-tahapan kesuksesannya. Seperti contoh lain, kapal atau perahu yang berlabuh di pelabuhan, di laut.
aman ya, dengan perangkat sistemnya lengkap, aman, tapi amannya dari sebuah perahu atau kapal di laut itu bukan tujuan. Tujuannya mungkin kalau kapal penumpang mau kemana tujuannya. Nah, jadi sukses di laut bukan tujuan. Tujuannya adalah akhirnya itu sampai di mana dia berlabuh dengan selamat. Nah, ya. Kemudian bagi nelayan juga begitu. Ya. Ketika aman di tengah laut, ya, meskipun diterpa ombak yang besar, angin yang kencang, itu belum dikatakan sukses. Belum. Dan itu bukan tujuan. Tujuannya apa? Mencari ikan yang sebanyak-banyaknya. Kalau targetnya misalnya 1 ton, ya, dapat setengah ton. Setengah ton itu pun juga termasuk dikategorikan nilai tambah kesuksesan nelayan. Jadi kalau kembalikan ke siswa, ya, berapapun nilai yang dihasilkan dari sebuah proses pembelajaran kalian, itu adalah bagian dari tahapan nilai-nilai kesuksesan yang kalian harapkan. Kalau dihubungkan dengan kegiatan keagamaan, khususnya agama Islam ya, apapun yang ada pada dirinya, yang sudah dimiliki, yang sudah ada pada dirinya, harus disyukuri. Bukan sebuah kebetulan, itu hasil perjuangan yang harus disyukuri. Sehingga dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Orang yang cerdas, rajin mensyukuri nikmat yang sudah ada, maka pasti Allah akan tambah nikmat-nikmat dari sumber yang lainnya. Ini pengertian tentang apa itu sukses. Ya. Kalian semua mencatat, nanti saya minta resumenya ya. Saya mau lihat aktivitas kalian mengikuti daring ini, online ini bisa ada hasilnya. Bukan sekedar menonton, tetapi aktif ya. Aktif mencatat, memperhatikan, menyaksikan. Dan ini bukan untuk saya manfaatnya, untuk kalian sendiri. Dan yang kedua nanti pada saat berada di perusahaan di mana melaksanakan tugas PKL, sangat penting dan mudah-mudahan kalian saatnya di lapangan akan menjadi siswa yang betul-betul menerapkan tugas pokok fungsinya sebagai siswa PKL, bisa memberikan nilai tambah manfaat yang maksimal. Kemudian yang tahap berikutnya, sukses sejati, pijakannya pada tahapan-tahapan kehidupan dengan tiga pokok ya, 3 tahapan ya. Jadi kalau siswa itu ditanya misalnya, dari mana kalian? Kalian akan menjawab, saya dari SMK Negeri 2. Yang satunya menjawab dari SMK Al-Munawwaroh. Ya. Kemudian untuk apa kalian melaksanakan daring ini, ikuti kegiatan ini? Untuk apa? Harus ada jawabannya. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti program pembelajaran online ini, mau kemana? Itu dalam kegiatan seperti ini. Kemudian ketika kalian ada di pabrik, di PLTU, di PT S2P, ketika praktik kerja lapangan, ada pertanyaan juga, dari mana kalian? Dari SMK Negeri 2, dari SMK Al-Munawwaroh. Untuk apa kalian datang ke pabrik ini, ke PLTU ini, ke PT S2P? Untuk apa? Harus jelas. Harus jelas, kita punya tujuan yang jelas. Supaya apa? Dalam proses aktivitasnya, kita bisa memberikan nilai tambah manfaat seperti yang diberikan tadi, melalui tahapan-tahapan yang namanya nilai kesuksesan. Untuk apa PKL itu? Harus ada jawaban yang jelas, harus ada tujuan yang jelas. Ya. Supaya tidak bermain-main, tidak bersantai ria selama PKL, betul-betul memposisikan diri sebagai siswa aktif untuk memberikan nilai tambah
khususnya untuk diri sendiri sebagai siswa dan juga untuk perusahaan di mana kalian diberi tugas PKL nantinya. Kemudian tahapan yang ketiga, pertanyaan berikutnya adalah pada akhirnya setelah PKL ini mau ngapain? Mau apa? Mau kemana? Nah, ini harus punya jawaban seperti itu supaya tidak membuang waktu. Supaya semua tugas pokok fungsi di pabrik nanti di waktu PKL tidak ada yang main-main, tidak ada yang lalai. Semua menunjukkan tanggung jawab yang maksimal. Karena apa? Karena jelas tujuannya apa dan pada akhirnya untuk apa, mau kemana itu. Nah, ini yang penting kalian ketahui ya. Oleh itu teori-teori ini harus bisa dipahami dan menjadikan rujukan kalian nanti pada saatnya terjun ke lapangan, semakin bisa memberikan arti, memberikan nilai tambah manfaat yang maksimal. Kalau dihubungkan dengan proses kejadian manusia, dari mana aku berasal? Maka jawabannya dari tidak ada. Dari tidak ada. Kita semua dari tidak ada. Bahkan di Quran dikatakan dari tidak ada bentuknya, dari belum bisa disebut namanya, dari tiada. Lalu diadakan, siapa diciptakan oleh Tuhan yang mengkuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Darinya wa kuntum amwata fa ahyakum, dihidupkan Allah. Jadi kalau dihubungkan tadi praktik kerja itu dari tidak ada tempat PKL menjadi ada. Nah, siapa yang mengarahkan? Ada dari kepala sekolah dan dari perusahaan. Ya. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada kemudian menjadi ada. Siapa kreator kita? Siapa pencipta kita? Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita pahami supaya kita berkehidupan ini tidak lalai, tidak membuang waktu percuma, ya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan. Sama halnya ketika kalian berada di tempat PKL, tidak menyia-nyiakan waktu, ya. Tidak lalai dari tanggung jawab, penuh semangat dan punya target-target yang jelas supaya selesai nanti PKL kalian bisa menambah ilmu, pengalaman, dan pada saat nanti selesai pendidikan formal kalian di jurusan TPTL ini, ketika masuk dunia kerja betul-betul menjadi pekerja yang produktif, positif, pekerja yang loyal, bertanggung jawab, pekerja yang sangat menghargai waktu. Itu target-target yang jelas. Ya. Itulah tangga-tangga nilai kesuksesan bagi kita semua, khususnya juga bagi kalian. Nah, kemudian tahap yang kedua tadi, untuk apa aku hidup? Yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa aku hidup? Kau hubungan dengan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadanya. Ini. Kalau dihubungkan dengan praktek kerja, untuk apa saya PKL? Ya, harus jelas untuk menambah ilmu, ya, menambah pengalaman, mempersiapkan diri agar nanti kerja masuk dunia kerja sudah siap, sudah paham, punya keterampilan yang spesifik yang khusus, menopang tugas pokok fungsi di mana kalian satu saat diberikan pekerjaan di berbagai perusahaan yang menerima kalian waktu itu. Kemudian tadi untuk ibadah, ya ini penting kita pahami. Allah menciptakan kita dalam rangka beribadah kepadanya. Dunia kerja, dunia muamalah, dunia kegiatan apapun, ingat ya, bukan hanya kita berharap nilai tambah kepentingan dunia. Ini penting dipahami oleh kalian semua, kita semua, supaya apa? Supaya gerakan hidup kita, gerakan kalian sebagai siswa, aktivitas kalian ketika PKL bisa
juga ada nilai tambah manfaat dari sisi lain, yaitu bertambahnya amal soleh kalian dan mengisi tabungan akhirat kalian masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk apa kita hidup? Untuk beribadah. Untuk apa kita melaksanakan kegiatan seperti ini? Untuk menambah ilmu, menambah manfaat. Untuk apa nanti kita praktik kerja lapangan? Untuk mencari pengalaman, untuk menjadi siswa yang terbaik, untuk menambah ilmu, ya, dan untuk saatnya menjadi pekerja yang terbaik karena ditopang dengan berbagai pengalaman lapangannya. Pada akhirnya kita mau kemana? Pada akhirnya kita mau kemana? Pasti orang mengatakan kalau pulang kerja mau kemana? Ya mau ke rumah, pulang ke rumah. Ya, kalian pulang dari sekolah mau kemana? Ya pulang ke rumah. Ini penting juga nih dikontrol ya. Kalau sudah pulang sekolah, jam pulang sekolah selesai, kembali ke rumah dulu. Ya. Meskipun ada aktivitas yang lain, kembali ke rumah dulu, beritahu orang tua. Kalau waktunya mepet, kalian bisa beritahu lewat alat komunikasi, ya, atau pesan pada temannya yang tetangga dekat. Jadi jangan sampai pulang sekolah, ya, ada kerumunan, mampir sana sini yang tidak jelas arah tujuannya. Ini bisa mengganggu dari nilai tambah yang kalian peroleh ketika belajar di sekolah. Nanti juga begitu, pulang dari PKL, dari perusahaan, dari PLTU, dari PT S2P. Ketika selesai pulang dulu ke rumah. Jangan mampir sana sini. Ya, syukuri itu bentuk syukur, bentuk tanggung jawab. Pulang dulu ke rumah, lapor sama ayah ibu. Ya, sampai rumah dengan selamat, berarti dia sudah mengisi nilai tambah manfaat sebagai wujud adanya kesuksesan di dalam diri kalian. Ya. Sebelum pulang masih berada di pabrik. Nah, ketika di pabrik dalam keadaan aman, selamat, sehat, ya, terkendali semua berkualitas, itu pun juga bagian dari nilai tambah manfaat, dan itulah ciri-ciri nilai-nilai kesuksesan yang diraih oleh kalian semuanya. Perlu kita ingat, nilai tambah manfaat kesuksesan itu tidak mungkin muncul hanya dari diri sendiri tanpa bantuan kerjasama orang lain. Ini harus dipahami juga ya, kalian ya, kita semuanya. Jadi kalau orang bicara sukses, tidak mungkin ada orang sukses sendirian. Pasti ada yang bantu. Pasti ada yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Sehingga dia menjadi orang yang dapat nilai tambah manfaat kesuksesan. Nah, buktinya nih kalian bisa dapat nilai baik di sekolah, kegiatan belajar baik. Ada orang lain yang terlibat. Sebelum di sekolah ada orang lain yang terlibat. Siapa di rumah itu? Kedua orang tua kalian. Ya, didoakan, diberikan sarapan, diberikan uang jajan, buat transport. Itu bagian yang tidak kalah pentingnya memberikan andil dalam proses mencapai nilai tambah manfaat sebagai wujud nilai-nilai kesuksesan. Itu baru di rumah, ya. Di perjalanan juga begitu. Subjeknya kalian, tapi di luar subjeknya kalian ada orang lain yang pasti membantu. Ya. Sampai di sekolah. Ikuti kegiatan KBM, aktif ya, memperhatikan, khusyuk ya. Penuh tanggung jawab, tidak lalai dari tugas-tugasnya. Maka ketika kalian bisa memberikan jawaban-jawaban dari tugas-tugas guru pendamping kalian, begitu dapat nilai berapapun, kalian harus syukuri.
bahwa nilai tambah yang didapat itu pasti ada keterlibatan orang lain, bukan hanya dari sendiri. Bapak Ibu guru kalian, pendamping yang setia, mereka sangat besar jasanya di samping kedua orang tua kalian. Bagaimanapun, tanpa pendampingan guru kalian, dari guru kalian, maka kalian belum tentu bisa memiliki tambahan ilmu yang sangat banyak seperti yang kalian sudah terima selama ini. Jadi sukses sejati, pijakannya ada 3 tadi, dari mana, ada di mana, ya, apa yang dikerjakan di tempat itu, lalu mau kemana, dan mau kemana itu berarti tujuannya apa, harus jelas, ya. Seperti kalian masuk teknik pembangkit tenaga listrik, tujuannya untuk apa? Mungkin dari sisi yang terbuka, ya, di kondisi di Cilacap, karena adanya PLTU, ya. Mungkin satu saat ada kebutuhan tenaga kerja, ya. Dan ini sudah adanya kerjasama dengan PT S2P, ditopang dengan berbagai bantuannya, fasilitasnya. Artinya sedikit banyak produk kalian itu, sedikit banyak siswa-siswa yang pernah PKL ini, insya Allah satu saat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan di mana kalian pernah PKL. Tetapi itu bukan sebuah jaminan. Bukan sebuah jaminan, ya. Kerja di mana saja, karena PLTU bukan hanya di Cilacap, banyak di berbagai daerah di Indonesia. Ya, jadi jangan selalu berharap di satu tempat, ya. Karena makin ke depan kebutuhan tenaga kerja, ya, semakin banyak bukti perkembangan teknologi bisa juga menjadi menggeser, ya, keberadaan sumber daya manusia karena ditopang dengan teknologi, ya. Oleh karena itu siapkan mental, siapkan diri, ilmu dan segalanya, ya, bahwa bekerja itu bukan hanya di Cilacap, bekerja di PLTU bukan hanya PLTU Cilacap, tapi juga di tempat lain juga banyak, ya. Supaya apa? Supaya kalian memiliki rencana yang terbaik dan tidak menyia-nyiakan waktu apabila satu saat kalian belum menjadi bagian yang menyatu dengan perusahaan yang kalian harapkan, ya. Ini sukses sejati berbicara pada 3 tahapan kehidupan, ya. Sekarang saya ingin masuk yang tahapan yang ketiga. Ini arahnya nih, ya. Arah jadi sukses itu cakupan sukses itu apa saja, ya, cakupannya. Kan tentu ada cakupannya, ya. Pasti itu. Kayak orang mau hidup gizi sehat, cakupannya gizi sehat itu apa? Kalau zaman dulu, orang tua kita, orang tua kalian sekolah, 4 sehat, 5 sempurna. Itu, ya. Sekarang tidak begitu. Ternyata 4 sehat, 5 sempurna itu keliru juga. Nggak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Sekarang jawabannya kalau mau hidup sehat bukan 4 sehat, 5 sempurna yang bergizi itu. Yang sekarang jawabannya gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu sesuai dengan kebutuhan fisik masing-masing, ya. Tidak bisa disamakan satu orang dengan yang lainnya. Jadi gizi seimbang. Nah, sekarang cakupan nih, cakupan nilai-nilai kesuksesan. Apa saja? Mari kita perhatikan. Anak-anakku semuanya bisa mencatat, yang meresum, ya. Dan saya minta yang lalu dengan yang ini dikumpulkan, nanti saya ingin baca sejauh mana tingkat pemahaman kalian, sejauh mana tingkat kecerdasan kalian di dalam membuat meresum, ya, mencatat dari uraian-uraian yang saya sampaikan. Jadi cakupan nilai kesuksesan itu yang pertama adalah memiliki keimanan yang kokoh. Ini penting, ini dasar banget nih, basic betul ini. Ini fondasi, ya.
Sebab kita ingin dibilang sukses itu sukses dalam pandangan yang lengkap. Bukan hanya satu pandangan dari dunia, tapi juga pandangan dari religius. Ya. Dulu ada anak sekolah di luar negeri, hebat ilmunya, ya. Tapi karena imannya lemah, tidak ditopang dengan energi religius yang kuat, nah berujung masuk ke dalam lingkup jeruji besi, melakukan satu tindakan yang melanggar aturan agama. Sekolahnya pintar, ilmunya hebat gitu ya. Nah, jadi ini penting, cakupan nilai-nilai kesuksesan, cakupan agar kita memperoleh nilai manfaat dan sekaligus memberi nilai manfaat kepada orang lain. Yang pertama, memiliki keimanan yang kokoh. Apa cirinya iman yang kokoh itu? Cirinya yang lalu saya uraikan, ciri mukmin sejati, mukmin yang kokoh, yang beriman yang kuat itu selalu memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang positif, produktif. Atau kalau dibalik, orang yang beriman itu wallazina hum anil lagwi mu'ridun dalam surat Al-Mu'minun ayat ketiga, yaitu orang yang berpaling dari kehidupan atau kegiatan yang tidak memberi manfaat, baik tidak memberi manfaat pada dirinya maupun tidak memberi manfaat pada orang lain. Jadi ciri cakupan yang pertama nilai kesuksesan adalah memiliki keimanan yang kokoh. Atau dengan bahasa yang umum, memiliki kepribadian yang kuat. Harus itu ya. Siswa yang ingin berprestasi, siswa yang berprestasi, siswa yang bisa meletakkan nilai tambah manfaat di orang lain, dia harus memiliki kepribadian yang kuat atau memiliki keimanan yang kokoh. Ciri berikutnya yang iman yang kokoh itu gemar berbuat kebaikan. Amilus solihat, ya. Gemar berbuat kebaikan. Baik ketika berbuat itu dilihat orang lain maupun tidak ada satupun orang yang menyaksikannya, dia tetap progres, semangat, tanggung jawab, meletakkan yang terbaik. Itu ciri mukmin sejati, itu ciri cakupan dari orang-orang yang merindukan dirinya menjadi orang-orang sukses, orang-orang yang menyebar nilai tambah manfaat baik untuk dirinya maupun orang lain. Kemudian cakupan yang kedua ya, kalian berada di dalam keluarga yang bahagia. Nah, ini penting. Ya. Bagaimana mungkin kalian bisa belajar dengan baik? Bagaimana mungkin kalian bisa bekerja dengan maksimal di luar? Bagaimana mungkin kalian bisa melaksanakan tugas pokok fungsi ketika PKL di PTS 2P? Kalau berangkat dari rumah yang tidak ada nilai tambah kebahagiaan. Ini kata kunci nih, ya. Pasti berpengaruh. Kalau berangkat dari rumah tidak bahagia, ya, di tempat PKL nanti juga ada hal-hal yang bisa mengganggu. Mungkin pernah terjadi dengan kakak kelas kalian ya. Pernah terjadi ya. Ada misalnya
konflik dengan saudara di rumah, ya, atau ada miskomunikasi dengan kedua orang tua kalian, ya, ada unsur-unsur yang kurang nyaman, ya, itu kalau berangkat ke tempat PKL kalau tidak dibersihkan di rumah akan berpengaruh kepada aktivitas kalian masing-masing. Jadi keluarga yang bahagia, bukan keluarga yang senang, ya. Keluarga apa? Keluarga yang bahagia, ya. Bahagia itu tidak dilihat banyaknya harta benda. Bahagia itu, keluarga bahagia itu bukan berarti tinggal di rumah mewah. Bukan hanya itu saja. Itu bisa salah satu penyebab. Keluarga bahagia bukan berarti kalian di rumahnya kalau sarapan makanannya mewah-mewah. Bukan. Ya. Bahagia di sini lahir batin, ya. Yang pertama tadi iman yang kokoh, ya, gemar beribadah, berbuat amal soleh, itu akan menggiring kalian menjadi orang yang bahagia. Makan, minuman, makanan sarapan pagi kalian sederhana, ya, yang penting ada sarapan sederhana. Tapi kalau kalian sehat, ya, punya iman yang kuat, ya, sudah berdoa, beribadah, makanan yang disajikan orang tua kalian, meskipun sederhana, insya Allah ikut serta membahagiakan diri. Jadi bukan karena mewahnya makanan, ya. Kalau orang mengukur mewahnya makanan baru merasa dirinya hebat, atau itu berarti bersenang-senang, bukan bahagia. Ya, yang kita cari adalah kebahagiaan, bukan kesenangan. Apa bedanya? Ada bedanya, ya, ada bedanya. Senang itu waktunya tidak lama, sesaat saja, ya. Bersenang-senang itu tidak ada orang mengatakan saya puas begitu, tidak ada. Waktunya temporer, terbatas, ya. Dirasakannya juga terbatas, ya. Dan yang mimpin, kalau orang hidup mencari kesenangan, bersenang-senang, yang mimpin itu bukan iman, tapi hawa nafsu. Hawa nafsu yang mimpin. Kalau niatnya bersenang-senang, ya. Begitu pula kalian berangkat dari rumah menuju perusahaan PLTU, PLTS 2P untuk PKL, ya. Mencarinya ilmu tambah manfaat untuk kebahagiaan. Nah, kalau kalian berangkat dengan niat mencari kebahagiaan dengan nilai tambah manfaat di perusahaan, maka yang mimpin kalian ketika itu berangkat dari rumah menuju perusahaan, yang mimpin kalian adalah iman. Yang mimpin kalian adalah kepribadian. Yang mimpin kalian adalah ilmu. Yang mimpin kalian adalah doa. Itu target kebahagiaan, ya. Jadi yang kalian cari bukan kesenangan tapi kebahagiaan. Jadi keluarga yang bahagia memiliki andil yang besar untuk kalian menjadi orang-orang yang bisa melahirkan atau mendapatkan nilai-nilai kesuksesan dalam hidup kalian masing-masing. Yang ketiga, tadi sudah keimanan yang kokoh, keluarga yang bahagia. Yang ketiga adalah tubuh kita harus sehat, ya, sehat. Bagaimana kita bisa mendatangkan nilai manfaat kalau kita tidak sehat? Apalagi memberikan manfaat kepada orang lain kalau kita tidak sehat. Maka tubuh kita harus sehat. Bagaimana menjadikan tubuh kita sehat? Ini terkait tentang bagaimana kalian mengelola waktu sehari-harinya, ya. Yang pasti badan ini perlu istirahat, ya.
konsumsi badan, konsumsi fisik ini adalah diantaranya istirahat. Di samping disuplai makanan, minuman dengan gizi yang seimbang. Di samping itu, jangan lupa ya, orang yang tubuhnya sehat, ya, orang yang selalu tubuhnya sehat, salah satu sebabnya adalah cerdas mengelola stres. Cerdas mengelola stres. Cerdas mengelola problem. Yang perlu kalian ingat, tidak mungkin ada satupun orang yang hidup tanpa problem. Ya, semua orang pasti punya problem. Semua orang pasti mengalami stres. Yang beda muatannya. Ada yang stresnya ringan, ada yang sedang, ada yang stresnya berat. Sebenarnya yang jadi masalah bagi kita adalah bukan stresnya, tapi bagaimana cara mengelola stres itu sendiri. Jadi manajemen stresnya harus muncul, ya. Makanya tadi yang utama itu iman, ya. Kemudian keluarga, penopang-penopang, ya. Ketiga, tubuh yang sehat. Kalau orang tidak cerdas mengelola stres, contohnya begini. Ketika siswa menghadapi ujian nasional, ya, saya pernah wawancara dengan beberapa siswa SMA di Cilacap. Ya, ketika mau ujian nasional itu, kelihatan tingkat ekspresi wajahnya itu tidak seperti biasa. Tidak seperti biasa. Ya, ada saja menunjukkan ketegangan. Nah, saya bilang ini ujian nasional ini jangan dianggap ada kiamat besar. Rugi kita. Bagaimana mau mendapatkan nilai tambah manfaat yang baik menjawab soal-soal ujian kalau dirinya sudah stres? Ya, stres duluan. Seperti kita menghadapi COVID-19 ini ya. Protokol kesehatan jalankan semaksimal mungkin. Nasihat para ulama jalankan. Semua dua-duanya dijalankan. Ya. Jangan bertumpuk menyikapi ini dengan stres yang makin berat. Sebab kalau orang makin stres yang makin berat, daya imunnya, daya kekebalannya pasti turun. Bisa tadinya orang itu sehat, tiba-tiba jadi sakit. Gitu. Atau dengan istilah lain ada psikosomatika, psikosomatis. Misalnya orang sering sakit kepala, orang ada punya sakit kakinya sebelah sakit misalnya, ya bisa jadi itu disebabkan depresi mental. Jadi tekanan batin karena problem yang numpuk, tidak mencari solusi yang bertahap, dihadapi sendiri tanpa musyawarah, nah, bisa jadi akan menyerang anggota tubuh manusia itu sendiri. Ya, namanya psikosomatis. Jadi tubuh yang sehat, ya, menentukan hasil maksimal tidaknya nilai tambah manfaat sebagai wujud kalian menjadi orang-orang yang sukses di masa depan, sukses yang sesungguhnya. Ya. Nah, sehat ini terbagi dua, ada sehat fisik jasmani, ada sehat jiwa atau pikiran. Ya. Kalau fisik jasmani, obatnya konsumsi makanan, gizi seimbang, ya. Kelola waktu dengan baik, hindari stres yang berat. Kalau sehatnya jiwa, pikiran, ya, sebagai orang beriman, ya tentunya ibadah. Ibadahnya harus ditingkatkan, itu konsumsinya ibadah. Dan amal soleh yang lainnya. Doa-doa, zikir-zikir, ya. Yang keempat, unsur yang cakupan suksesnya adalah
ada modal dana ini, ya. Ini juga relatif ya, modal keuangan. Jadi perlu modal. Orang yang ingin mendapatkan nilai tambah manfaat, kesuksesan dan sebagainya, diperlukan modal. Diperlukan modal. Seperti kalian dari rumah mau ke sekolah perlu ongkos, ya. Perlu kendaraan, beli BBM. Kalau tidak ada duitnya bagaimana? Apakah berhenti tidak berangkat sekolah? Enggak juga. Ikhtiar yang lain. Pinjam dulu misalnya uang kepada siapa gitu ya. Supaya tujuan hari itu ke sekolah bisa tercapai. Jangan gara-gara nggak punya duit lalu nggak berangkat sekolah, ya. Atau nggak punya beli BBM, nggak berangkat PKL. Nggak boleh terjadi begitu, ya. Siapkan dana yang cukup, siapkan modal yang cukup untuk berproses, ya, untuk berproses tadi, berproses mencapai nilai tambah manfaat yang menjadi bagian dari nilai-nilai kesuksesan kalian, ya. Yang kelima, cakupan untuk sukses itu yang kelima adalah perkembangan pribadi. Nah, sekarang pertumbuhan pribadi kalian itu bagian dari yang akan mengantarkan kalian menjadi manusia yang sukses, ya, berproses, bisa mendapatkan nilai manfaat dari berbagai pihak. Kepribadian, jadi penting sekali. Jadi kalian harus punya kepribadian, jangan terombang-ambing dengan ajakan situasi teman, ya, pertemanan boleh, persahabatan boleh, tapi kalau tidak ada manfaatnya, mengganggu prestasi kalian, tinggalkan. Izin, pamit dengan sikap santun, kalimat yang ramah, ya. Itu bagian dari adanya perkembangan pribadi sebagai bagian dari cakupan ciri-ciri orang yang masuk ke wilayah kesuksesan, ya, atau ciri orang-orang yang selalu stasioner dimanapun berada, berpijak dimanapun berada, mereka selalu memperoleh nilai tambah manfaat dan sekaligus memberikan nilai tambah manfaat untuk orang lain atau lingkungan di mana kalian berada ketika itu. Ini yang keenam, perkembangan pribadi perlu ditingkatkan kewaspadaannya, ya, karena dunia pergaulan sekarang tidak sedikit orang yang baik. Ini perhatikan, orang yang baik berada di lingkungan kurang baik, ya, atau orang yang baik berada di lingkungan orang yang tidak baik, ini akan berdampak, terpengaruh dengan lingkungan, ya. Lingkungan dimanapun berada sangat dominan membentuk sikap mental kepribadian orang itu. Jadi kalau lingkungan tidak bagus, jangan ikut-ikutan kita, hindari, ya. Forum-forum yang tidak ada manfaatnya segera hindari. Jangan kita berstasioner beraktivitas itu dengan sikap yang santun, bahasa yang ramah, gitu ya. Kemudian orang yang punya kepribadian yang kuat, tumbuh kembang pribadi yang kuat, ya, dimanapun ia berada, kepribadiannya tetap bertahan, tidak terpengaruh dengan lingkungan. Saya ingin mewanti-wanti, ya, karena kalian nanti PK-nya itu juga di PLTU itu kan Center Energi Listrik, Produk Center Energi Listrik, ya. Seperti hanya di industri yang lain, ya.
disiplin. Jangan sampai ada siswa yang merokok. Ya, ini penting. Dan saya kira bukan hanya untuk PKL, sebagai siswa sebaiknya tidak merokok. Ya, tidak merokok. Rokok itu kalau dihubungkan dengan prestasi mengganggu itu. Ya. Sebaiknya siswa tidak ada yang merokok. Jaga kesehatan, disiplin waktu untuk belajar, produktif, dapat manfaat dan menyebar manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang selalu memberikan nilai tambah manfaat bagi orang lain. Yang ketujuh, manajemen keuangan. Nah, kalian diberikan uang oleh orang tua, ya, ada lebihnya, bukan berarti kelebihan. Ya, kalau ada lebihnya bukan berarti kelebihan. Disimpan, di-save, ya, ditabung atau dihimpun di tempat kalian masing-masing sebagai dana cadangan. Nah, dana cadangan sewaktu-waktu kalian kurang dananya, bahkan ternyata butuh saat itu, ada dana cadangan. Ini akan berdampak mengelola stres yang tidak berat. Karena kalau satu saat ada kebutuhan, ya, dana tidak cukup, dana tidak siap, maka kalian akan stres. Itu. Tapi begitu ada saving, ada tabungan, ada dana yang dihimpun tadi, kelebihan-kelebihan dari bekal itu dihimpun, ya, maka satu saat begitu butuh dana, ada dana yang kita saving atau yang kalian tabung itu. Ya. Jadi pengelolaan manajemen keuangan ini bagian daripada cakupan orang-orang yang atau kalian siswa yang masuk ke wilayah kesuksesan, yaitu yang selalu memperoleh nilai tambah manfaat baik diri kalian maupun untuk orang lain. Yang kedelapan, semua aktivitas kalian, karena tadi yang awalnya iman yang kokoh, keluarga bahagia, tubuh yang sehat dan seterusnya. Yang kedelapan adalah semua aktivitas kalian berporos di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berporos, berada di jalan yang diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelang endingnya orang masuk ke wilayah kesuksesan, ya. Yang kesembilan, hidup ini amat singkat, ya. Hidup ini amat singkat. Ini kata kuncinya belum saya sampaikan. Saya uraikan dulu, ya. Yang ke-9 ini, hidup ini kan sangat-sangat singkat waktunya. 24 jam tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Dari zaman Mbah Buyut kalian sampai sekarang, sampai akan datang sampai hancurnya bumi ini totalitas, bahwa jumlah waktu sehari semalam tidak akan berubah, yaitu 24 jam. Dan hidup ini singkat, rotasi perputaran begitu cepat sekali. Bangun pagi, siang beraktivitas, zuhur, asar, maghrib, isya, tidur lagi, bangun pagi lagi, terus begitu. Kalau kalian tidak menghargai waktu, tidak mengisi waktu dengan yang positif, kata surat Wal Asri, kalian akan menjadi orang yang celaka. Nah, celaka ini cirinya apa? Menyia-nyiakan waktu, membiarkan waktu kosong dari aktivitas. Jadi tidak ada alasan PKL sekarang belum bisa masuk di lapangan, kalian berhenti tidak berbuat, tidak mempersiapkan diri. Tidak ada alasan itu. Harus terus berbuat, mempersiapkan diri. Di saat-saat diperlukan dan dimasukkan ke dalam perusahaan untuk PKL, kalian tetap punya mental yang siap dan punya keterampilan yang siap. Gunakan terus alat-alat praktek di sekolah, ya.
Gunakan dan biasakan ya, hafalkan alat-alat itu dari mulai namanya, fungsinya, cara memegang atau cara menggunakannya harus paham sesuai dengan aturan yang ada. Supaya tidak keliru ketika kalian berada di lapangan saat PKN nantinya. Jadi yang ke-9 ini hidup singkat ya, waktu tidak berubah, jumlahnya yang berubah adalah jumlah aktivitasnya. Yang ke-9 kata kuncinya adalah hidup ini atau belajar, kalau pakai siswa ini belajar ini harus dinikmati. Belajar itu harus dinikmati. PKL itu harus dinikmati. Kalau orang sudah bajunya, niatnya itu adalah menikmati hidup, menikmati belajar. Belajar itu nanti bukan lagi kewajiban, tapi belajar itu adalah kebutuhan. Masa kalah dengan status makan minum gitu ya. Makan minum kebutuhan kan? Kebutuhan kita semua itu. Belajar bagi siswa kebutuhan. Dalam agama kita, agama Islam, belajar itu tidak ada batas waktu. Minal mahdi ilal lahdi. Sejak lahir sampai dengan menjelang akhir hidupnya. Nah, itu. Belajar sepanjang hayat, sepanjang hidup. Jadi bagi seorang siswa, kata kunci yang ke-9 cakupan sukses itu adalah belajar itu harus dinikmati. PKL itu harus dinikmati. Jangan disalahartikan dinikmati itu bersantai-santai ria, bukan. Ya, bukan itu. Dinikmati itu siapkan mental, siapkan fisik, siapkan ilmunya untuk berprestasi, untuk meletakkan nilai tambah manfaat, untuk meraih nilai tambah manfaat, untuk meletakkan nilai tambah manfaat, dan untuk berbagi nilai tambah manfaat. Jadi yang ke-9 harus dinikmati ya. Dari uraian yang saya sampaikan, dapat saya ringkas, ya. Kalian sudah mencatat ya. Tolong dihimpun ketua kelasnya, bisa dikirim ke atau nanti saya ambil saja ke sekolah, boleh menghubungi siapa? Menghubungi ketua jurusan mungkin ya. Ketua program. Yang kemarin sudah dihimpun ya. Sudah ya. Nah, saya ingin baca itu. Nanti saya sampaikan juga ke tes 2P ini. Hasilnya seperti apa. Ya. Sebenarnya ini masih ada. Atau saya tambah sedikit, waktunya masih ada sekitar 10 menit ya. Banyak sekali. Nah, saya tambah sedikit, nanti nyambung pada materi berikutnya ya. Karena waktunya sudah mau sholat asar ya. Kan tadi dikatakan cakupan orang-orang sukses. Ini kebalikannya sekarang, kebalikannya buat kalian perlu tahu juga, ini penting ya. Mengapa kadang-kadang banyak orang gagal? Ya, ada nggak? Pernah nggak jumpa orang gagal? Ya, tentu ada ya, pernah jumpa ya. Atau mungkin diri kalian pernah mengalami itu. Ya, apa sebabnya? Sebab yang paling dominan
Sebab yang banyak dialami mengapa orang itu gagal atau dengan istilah lain tertunda dari prestasinya, satu yang paling penting, orang itu tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Kalau dihubungkan dengan jurusan TPTL, mengapa siswa TPTL gagal atau tertunda prestasinya? Karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Masuk TPLT itu untuk apa? Nah, tujuannya harus jelas niatnya itu. Niat tujuan itu akan mengawal, menyemangati, bertanggung jawab terhadap jurusan yang kalian masuki. Kalau sekedar ikut-ikutan, melu-melu begitu, main nanti prestasinya tertunda. Jadi harus memiliki tujuan yang jelas. Tadi kan tahapan yang tadi ada dari mana, ada di mana, mau kemana. Waktu PKL ada di mana, tujuan PKL itu apa. Harus jelas. Supaya ketika PKL itu berjalan, beraktivitas punya semangat, punya tanggung jawab, punya loyalitas, punya integritas, punya cita-cita yang jelas. Yang kedua, tadi tidak punya tujuan yang jelas. Yang kedua, kelemahan kedua adalah jarang mencatat atau tidak pernah mencatat tujuan. Jadi kalau kalian keluar dari rumah, orang tua kalian nanya misalnya, mau kemana? Nak, mau main bu? Nah, itu main kemana kan tidak jelas itu. Ya, sebutnya bagaimana jawabannya? Mau kemana Nduk misalnya? Mau kemana mas? Ayah ibu tanya. Mau ke rumah si fulan. Itu jelas. Ya kan? Tapi ada rincian mungkin, ada apa ke rumah si fulan? Mau tanya rumus pelajaran. Nah, itu lebih jelas lagi. Ya. Tapi ada juga misalnya mau ke rumah siapa nak? Mbak, mau ke rumah teman si fulan, itu jelas. Kalau ada pertanyaan berikut, ada apa? Ya cuma mau ini aja curhat-curhatan bu, mau ngobrol, mau santai bersama teman di sana. Ya enggak apa-apa begitu. Tapi kan ada catatannya, ada ungkapan yang jelas, ya. Supaya apa? Tidak belok gagal ke sana kemari gitu loh. Jelas gitu ya. Tapi kalau orang ditanya mau kemana? Mau main? Main di mana? Apa bentuknya? Kan harus jelas gitu. Sebab kalau tidak jelas tujuannya, bisa disimpangkan itu. Nah, godaan setan di jalan banyak itu. Ya. Punya motor, isi BBM, bu beli BBM. Ya. Untuk apa? Mau keluar bu jalan-jalan. Kemana? Ibu tanya lagi. Ke tempat si fulan. Ada apa di sana? Kan begitu. Jadi memang tujuan itu harus jelas. Supaya apa? Supaya proses hidup kalian, aktivitasnya selalu memperoleh nilai tambah manfaat. Nah, itu, ya. Ini tambahan sedikit dari uraian waktu yang tadi, karena sudah 2:30, ya, menjelang sholat asar. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya, masih dalam bagian dari mengapa banyak orang gagal atau mengapa banyak orang yang tertunda dari prestasi yang diharapkan, dari prestasi yang diharapkan. Ini, jadi kalian yang dari SMK Munawarah mungkin sebagian tadi bisa ikut ya, sebagian tadi belum terhubung. Ya. Insya Allah besok jumpa dengan saya di SMK Munawarah. Saya akan ngisi juga di kalian semuanya. Saya akan ulang sebagian yang belum kalian dapat lewat
online ini. Untuk akan datang nanti saya akan uraikan hal-hal yang menyebabkan prestasi tertunda atau gagal ya, dan juga prinsip-prinsip untuk mencapai kesuksesan ya, 8 prinsip ya, sekitar itu. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu guru yang setia mendampingi anak-anaknya, siswanya. Mudah-mudahan semua menjadi catatan amal soleh masing-masing, dan Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Dan juga kepada anak-anakku semua, saya doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, kembali ke rumah, membawa kebahagiaan, keselamatan, membawa doa, harapan, dan ilmu, pengalaman, dan salam kami buat orang tua kalian masing-masing. Mudah-mudahan Allah berikan tambahan kemudahan di dalam oleh rezeki yang makin berkah, ya, kesehatan yang makin prima, dan ilmu yang makin bermanfaat, dan diringankan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada PTS 2P, sampaikan terima kasih atas fasilitas yang disiapkan untuk program ini. Mudah-mudahan S2P makin produktif, makin tangguh, ya, makin banyak memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan mudah-mudahan seluruh tim manajemennya, SDM-nya selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat, dan semoga seluruh keluarga besarnya juga dalam lindungan Allah SWT, dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih dan mohon dimaafkan atas segala kalimat kurang berkenan, ada kehilafan, yang benar sumbernya Allah dan Rasulnya, yang pribadi saya. Mohon ampun pada Allah SWT dan minta maaf pada semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pekan yang akan datang. Terima kasih dan salam hormat buat semua pihak yang telah membantu terselenggaranya program pembelajaran online ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.